Hingga hampir sepekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, warga di Aceh Tamiang, Aceh tak kunjung menerima bantuan. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang hanyut diterjang bencana. Bahkan pakaian yang dikenakan pun hanya yang tersisa di badan. Barang-barang semua dah habis, bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan, anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan, tempat juga tidak ada Pak, udah hanyut semua. Kami butuh tenda Pak, kami butuh bantuannya. Belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak, ini mulai batuk-batuk kami Pak. Bantuan sulit masuk untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang karena akses menuju lokasi bencana yang masih terputus. Bukan hanya di Aceh Tamiang, sebagian wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih terisolasi. Bukan hanya akses fisik seperti jalan dan jembatan yang terputus, namun juga akses internet untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Yang daerah terisolir itu ada 97 desa yang hari ini belum terjangkau. Kecamatannya alhamdulillah sudah turun menjadi 3 kecamatan. Yang awalnya 12, 9, 7 dan hari ini sudah berproses tinggal 3 lagi. Dengan pangan kita dan BBM kita tahan berapa hari Pak? Untuk BBM hari ini memang sudah minim, tinggal sedikit lagi. Kalau untuk beras mungkin tidak ada lagi, tinggal hanya hari ini dan besok. Gas dan kebutuhan yang lain ini memang sudah sangat menipis. Karena apa? Karena jalan akses kita terputus semuanya. Bupati itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat. Karena ini terkait dengan waktu juga, ini masyarakat boleh sakit semua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk menaikkan status bencana di Sumatera menjadi bencana nasional. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, Usman menjelaskan pemerintah bisa dengan cepat mendistribusikan bantuan dan menerima bantuan dari dalam maupun luar negeri. Sekali lagi, kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah tidak perlu beralasan takut asing. Asing yang merusak Indonesia adalah asing yang bekerja sama dengan para pejabat Indonesia untuk merusak kekayaan alam demi keuntungan segelintir orang-orang mereka saja. Nikel,
emas, batu bara, sampai dengan semen. Hentikanlah tambang-tambang, deforestasi, hentikanlah kriminalisasi terhadap para aktivis. Dan sekali lagi, nyatakanlah keadaan darurat nasional untuk bertolongan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Namun pemerintah menegaskan belum perlu ada perubahan status menjadi bencana nasional. Pasalnya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh pemerintah sudah semaksimal mungkin. Pemerintah punya banyak pertimbangan dalam menentukan status bencana. Paling penting adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu. Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Hingga Rabu sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera lebih dari 700 jiwa. Sebanyak 600 lebih jiwa hilang, sementara 500 lebih warga mengungsi dan membutuhkan bantuan segera. Tim Liputan, Kompas TV. Warga korban bencana membutuhkan penanganan dan pertolongan yang cepat. Apakah status soal bencana bisa membuat situasi bagi warga korban bencana lebih baik? Kita akan tanya kepada sejumlah narasumber yang hadir. Ada tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik, juga media manager Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Selamat malam Mas Hairil. Selamat malam Mbak Rizka. Mas Ilham. Selamat malam. Mas Ilham, mengerahkan segala unsur secara nasional, tapi statusnya bukan bencana nasional. Kenapa? Ya, karena seperti disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, yang paling penting itu adalah langkah untuk mengatasinya secara nasional. Bukan statusnya, tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat skala nasional untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Jadi kita memang mencatat bahwa pada hari ini sudah ada 770 jiwa ya menjadi korban meninggal. Kemudian ada 463-an yang menghilang, luka ada 2.600-an, tetapi pemerintah sangat meyakini bahwa semua ini masih bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia sendiri. Bahwa ada desakan dari berbagai pihak untuk menjadikan ini sebagai bencana nasional, tentu pemerintah menganggap ini sebagai sebuah apresiasi yang inisiasi atau juga masukan dari berbagai pihak ya. Dan ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah juga, bahwa sampai hari ini keputusan itu belum diambil untuk menjadi bencana nasional. Hal itu tentu juga menjadi sebuah pertimbangan pemerintah, bahwa sampai pada hari ini pemerintah Indonesia masih tetap bisa mengatasi masalah yang ada di sana. Begitu Mbak. Jadi dalam kondisi sekarang kan kepala daerah itu ada beberapa kepala daerah bilang bahwa sudah tidak sanggup untuk menanggulangi ini, minta bantuan dari pemerintah pusat. Yang saat ini jadi concern pemerintah pusat, apakah mencegah agar ada bantuan pihak asing misalnya, karena menganggap pemerintah Indonesia masih sanggup sejauh ini? Penegasan yang tadi, Mas Ilham. Konsepnya bukan menolak bantuan asing, tetapi memang kapasitas kita masih mampu untuk mengatasi masalah ini. Bahwa ada beberapa kabupaten, kota, atau beberapa kabupaten ya, ada 3 ya, menyatakan bahwa tidak sanggup, itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Tito, bahwa yang dinyatakan tidak sanggup itu adalah masalah pembiayaannya. Maka pemerintah akan bantu pembiayaannya. Kalau mereka misalnya mengeluhkan keterbatasan di logistik tertentu, maka pemerintah juga akan memberikannya. Jadi mereka bukan lumpuh. Jadi pemerintah daerah bukan lumpuh, tetapi mereka mampu mengatasinya, tetapi ada beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang kemudian pemerintah masuk ke dalamnya untuk membantu pemerintah daerah setempat untuk mengatasi. Jadi seluruh instrumen pemerintah pada hari ini masih bisa mengatasi hal tersebut. Mulai dari pemerintah di level kecamatan, kabupaten, kemudian di level provinsi, masih mampu mengatasi hal itu. Dan sampai hari ini masih berproses. Pemerintah, seluruh aparat kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian TNI, Polri, bergerak mengatasi hal tersebut. Jadi sampai hari ini tidak ada
kelumpuhan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dan Presiden telah mengatakan bahwa ini bisa diatasi oleh pemerintah dan lakukan. Jadi seluruh sumber daya manusia yang kita miliki, seluruh sumber daya apapun yang kita miliki, itu yang dikerahkan untuk mengatasi masalah. Nah, memang ada beberapa hal yang masih luput. Bahwa informasi ada yang luput bantuan, informasi itulah yang kemudian digunakan oleh aparat kita untuk menjangkau daerah itu. Karena bagaimanapun sistem komunikasi yang sangat terbatas tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk menginformasikannya, sehingga apa yang dilakukan aparat kita dan petugas kita di lapangan itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, gitu Mbak Priska. Saya menangkap tadi dari Mas Ilham. Jadi pembiayaan ada yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah pusat. Sumber daya dikirim oleh pemerintah pusat. Dengan seperti ini tapi tanpa status bencana nasional, saya mau tanya ke Mas Hairil, sudah cukup atau tidak? Ya, tentu sangat jelas tidak cukup, karena pihak-pihak yang berada di lapangan sendiri, kita lihat contohnya ada 3 bupati mengatakan mereka tidak mampu. Ini ibaratnya seseorang yang tertimpa tangga terus meminta tolong kepada orang di depannya mengatakan kamu masih sanggup kok, padahal dia sendiri udah nggak bisa nahan. Jadi yang kami khawatirkan seperti itu. Meskipun disupport tadi dari pemerintah pusat itu tidak cukup juga. Iya, itu pernyataan dari bupati tersebut adalah sebenarnya data dari lapangan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, bahwa ini benar-benar harus kita tingkatkan pada menjadi status darurat nasional. Kenapa darurat nasional? Agar ada status hukum dari tindakan yang akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Ketika kita melihat beberapa frase yang digunakan pemerintah, ini sudah mirip dengan bencana nasional. Ini seperti mengatakan bahwa mirip Kompas TV tapi bukan Kompas TV, tapi kan tidak sama, iya kan? Kami khawatir frasa-frasa yang digunakan pemerintah ini nantinya membuat proses penanggulangan bencana tidak sustainable di lapangan. Karena tidak ada dasar hukumnya. Kita pastikan sustain. Kita tidak menutup bahwa ketika dia menjadi sebuah bencana nasional maka kemudian baru semuanya bergerak. Kan tidak begitu. Justru di situ Mas Ilham. Presiden sudah mengatakan bahwa seluruh apapun yang dimiliki oleh negara kita, pemerintah kita akan digerakkan ke sana dan sudah bergerak ke sana. Jadi tidak menunggu dia menjadi bencana nasional dulu baru dia bergerak. Saya tangkap itu dulu. Justru di situ permasalahannya Mas Ilham. Jadi ketika tidak ada status darurat nasional, nanti proses perjalanan proses recovery ini akan bisa terhambat karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Seumpama mungkin ketika pemerintah sekarang mengatakan bahwa ini mirip penanganan bencana nasional, mungkin hari ini bisa cepat tapi besok bisa melambat. Tapi dengan adanya status bencana nasional ini, otomatis semua pihak akan all out. Dan di mana juga dengan status bencana nasional juga semua elemen bisa ikut membantu, termasuk ketika ada tawaran dari lembaga-lembaga internasional untuk datang membantu. Sebagaimana kita ketahui negara tetangga kita yang tertimpa bencana banjir ini, Sri Lanka, itu membuka diri terhadap bantuan dari luar negeri untuk masuk ke dalam Sri Lanka untuk membantu proses penanganan banjir di sana. Jadi pemerintah pusat seharusnya tidak menutup diri dari segala jenis bantuan yang ada. Oleh karena itu, status darurat nasional ini bisa membuka pintu untuk semua elemen bisa bergabung bahu-membahu untuk memberikan proses recovery atau proses evakuasi yang cepat. Dan status darurat nasional itu bisa memaksa daerah-daerah untuk daerah terdekat bisa untuk dimintain untuk membantu dari pemerintah pusat. Oh, ini status darurat nasional, minta provinsi tetangga untuk membantu, itu punya kekuatan hukum yang kuat ketika ada status darurat nasionalnya di situ. Kalau biasanya pemerintah bergerak dari status hukum dulu Mas Ilham, baru ke pelaksanaannya di lapangan. Kenapa untuk ini berbeda? Saya kira sudah jelas dikatakan oleh Pak Presiden dan juga Mas Sesnek bahwa seluruh pemerintah daerah, Pak Tito juga tadi sudah menyampaikan kan, bahwa seluruh pemerintah daerah sekarang ini sudah bergerak untuk membantu Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ada bantuan dari Jawa Timur, ada bantuan dari Sulawesi, ada bantuan dari Bengkulu, semuanya membantu tanpa perlu ada status yang bencana nasional. Karena ini bukan soal status. Pak Hadi tadi sudah mengatakan bahwa ini bukan soal status, tetapi soal tindakan. Dan tindakan kita hari ini sudah mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh
tiga daerah yang terkena bencana. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memang betul ada beberapa lubang-lubang yang belum tertutupi ya. Ada beberapa daerah-daerah yang belum terjangkau, ada beberapa posko-posko atau tempat penampungan masyarakat yang belum terjangkau. Informasi ini yang sangat penting disampaikan kepada pemerintah, sehingga aparat di lapangan itu nanti bisa menyampaikan atau memberikan bantuan. Karena sampai hari ini tadi disampaikan oleh Pak Seskap, Pak Teddy, bahwa sudah ada 500.000 ton bantuan yang diberikan kepada dia salurkan ke sana. Belum lagi yang dari daerah setempat, dari sekitarnya juga. Jadi sudah sangat banyak. Jadi pemerintah melalui TNI saja sudah menyalurkan seperti itu, Polri juga sudah menyalurkan sebanyak itu, apalagi tempat yang lain. Jadi sampai hari ini semua berproses untuk merecovery-nya. Bahwa hari ini masih ada yang belum ada bantuan, itu semua dijangkau. Bahwa masih ada yang rumahnya rusak, itu nanti akan masuk ke fase berikutnya, yaitu penanganan infrastruktur dan tempat tinggal kan ya. Karena fokus pada beberapa hari ke depan ini adalah penyelamatan korban. Mereka harus dipastikan sandang dan pangan mereka terpenuhi. Bahwa ada yang belum terjangkau, itu yang informasi itu yang sangat penting diterima oleh pemerintah untuk bisa menjangkaunya. Begitu. Kalau pemerintah mengatakan bahwa tidak perlu ada status dan menjamin ini akan berkelanjutan, akan sustain ke depannya, Mas Hairil, apa yang dikhawatirkan dari Amnesty? Usai jeda kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik dan media manajer Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Mas Hairil, kalau tadi Mas Ilham menyatakan bahwa kalau dari pemerintah pusat itu firm bahwa nggak perlu status bencana nasional, tapi perlakuannya itu melibatkan seluruh unsur secara nasional dan akan dijaminkan soal sustainability-nya di lapangan. Apa yang masih dikhawatirkan sebenarnya dari Amnesty? Sebenarnya yang kami khawatirkan adalah dasar hukumnya. Ketika dasar hukum adalah hanya pernyataan publik tanpa ada keputusan presiden ataupun yang menetapkan status bencana nasional ini, itu yang akan bisa menghambat. Yang pertama tadi adalah sustainability. Tapi apa yang lebih penting dari penetapan status nasional ini adalah konsekuensi hukum, ataupun ini bisa memberikan legitimasi politik bagi presiden untuk melakukan audit lingkungan setelah proses recovery terjadi. Jadi proses audit lingkungan, jika perlu dilakukan moratorium izin hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di Sumatera ini. Kita lihat, kalau kita melihat data Walhi itu ada dari 10 tahun terakhir, dari 2016 sampai 2024 itu 1,4 juta itu lahan yang menjadi terdeforestasi di ketiga wilayah provinsi ini. 1,4 juta hektar itu mungkin 20 kali luasnya Singapura, ataupun seluas dengan wilayah Timur Leste secara keseluruhan satu negara, ataupun ketika kita mengambil ukurannya negara-negara lain di Eropa Barat, itu setengahnya beberapa negara di Eropa Barat. Itu sangat besar deforestasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles bahwa itu sudah kita lakukan penanganannya. Tapi kalau ada status hukum dari status nasional, bencana nasional ini, itu akan memberikan legitimasi kepada presiden untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh yang diperlukan. Ya. Nah, apa yang diperlukan di lapangan? Kita sudah terhubung saat ini dengan Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, lewat sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, kami turut prihatin, kami turut berduka atas musibah yang menimpa warga di Aceh Utara sebagai salah satu bagian dari Sumatera bagian utara yang terkena musibah ini. Pak Ismail, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih karena sudah meliput informasi kami yang ada di Aceh Utara menyangkut dengan bencana yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Ismail. Saat ini kondisinya seperti apa di sana? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara saat ini?
Iya, yang pertama sekali perlu saya ceritakan yang bahwa bencana di Aceh Utara bukan bencana sembarangan, lebih daripada tsunami kejadiannya. Karena tsunami-nya hanya kena pesisir dan hanya sebentar. Tapi ini sudah 9 hari, masih belum reda. Jadi rumah satu kampung itu ada rumah tinggal rumah 18 unit, lain semua hanyut. Maka pada hari ini ada sekitar 9 kecamatan lagi yang terisolir, yang belum bisa kita masukkan makanan kepada mereka yang pengungsi. Ya. Karena semua jalan putus, irigasi putus, lumpur semua di atas badan jalan, kemudian tiang-tiang listrik semua roboh. Rumah-rumah di atas jalan ini masih sedikit-sedikit kita perbaiki supaya tembus ke masyarakat kita yang mengungsi di pedalaman. Pak Ismail, saat ini juga bergabung di dialog kita ada Pak Ilham Malik yang merupakan tenaga ahli kantor staf Presiden. Apa yang mau Bapak sampaikan langsung kepada pemerintah pusat? Ya, pertama sekali saya mohon kepada Bapak Prabowo agar membantu kami di Aceh Utara ini yang sedang malam-marit. Karena kami di kabupaten ini tidak sanggup lagi menangani banjir yang bencana yang luar biasa ini. Mohon perhatiannya Bapak Presiden untuk menangani persoalan yang ada di Aceh Utara. Saat ini sudah ada bantuan yang masuk, Bapak? Apa yang sudah ada? Yang sudah ada hanya yang ada di kabupaten. Yang di pusat belum ada. Kemarin saya minta itu pesawat dari BNPB. Sampai sekarang belum datang. Untuk kita transfer makanan kepada pengungsi-pengungsi yang di tengah-tengah hutan, yang terjebak di tengah-tengah hutan. Tapi sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Aceh Utara. Bapak yang berada di tengah hutan itu, mereka bertahan dengan apa? Informasi yang Bapak dapat? Makan apa? Minumnya bagaimana? Itulah yang menjadi masalah. Ini kami lagi tempuh ini jalur-jalur hutan ini supaya dapat ini masyarakat kita. Ya. Maka dalam hal tersebut saya sudah memohon beberapa kali, tapi tidak ada yang mensikapi ini persoalan yang ada di Aceh Utara, bencana yang luar biasa ini. Saya langsung tanyakan ke Pak Ilham, silakan ada tanggapan. Bupati Aceh Utara meminta bantuan ke pemerintah pusat. Mungkin Bapak bisa jadi penyambung untuk membantu di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bang Ismail. Insya Allah nanti apa yang tadi terkait dengan kendala yang ada di Aceh Utara, nanti akan kita sampaikan ke BNPB supaya nanti bisa diatasi segera. Tetapi tentu ini menjadi sebuah keprihatinan kita semua. Bantuan sudah ada tetapi tidak cukup, dan ini akan menjadi perhatian dari BNPB untuk drop bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Memang tantangannya sekarang ini dari seluruh wilayah yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, yaitu sebaran bencananya yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, cara penanganannya dan teknis penanganannya yang nanti akan dirumuskan dan dilaksanakan oleh teman-teman di satuan untuk mengatasi masalah ini. Pak Ismail, Pak Ismail, nanti informasi yang Bang sampaikan tadi akan kami sampaikan kepada Presiden. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Ismail. Terima kasih, Bang. Ya, yang pertama sekali saya ingin menyampaikan, saya sampaikan mohon dibantu Aceh Utara ini Bapak Presiden. Karena ini kami tidak sanggup, karena kerusakan jalan, kerusakan irigasi ini, kemudian menyangkut dengan bahan pokok masyarakat ini, kami tidak sanggup, maka kami minta bantu kepada Bapak Presiden. Tolonglah kami Pak Presiden. Baik Bang, akan kami sampaikan nanti Bang. Ya, jadi. Iya, terima kasih. Semoga segera ditangani dengan baik. Pak Ismail saat ini berada di mana Pak tepatnya? Ini, ya saya barusan ini di lapangan, ini lagi kasih bantuan masa panik kepada masyarakat yang lagi mengungsi, begitu. Itu di mana Pak masyarakat yang mengungsi yang Bapak kunjungi saat ini? Musibah di Aceh Utara ini dari 27 kecamatan, cuma yang tidak terendam habis cuma 2 kecamatan, yang lain rata semua.
maka saya bilang lebih daripada tsunami yang terjadi di tahun 2006 kemarin. Untuk warga yang di pengungsian tentu butuh banyak bantuan. Saya akan tanyakan lebih banyak lagi. Kita akan jeda dulu sejenak, Pak Ismail, Pak Ilham juga Mas Hairil. Kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam. Nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Promo asik beli 3 gratis 1. Masakan sedap selalu. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Sover Citrus baru. Seger. Ger. Aroma citrusnya bikin badan seger terus. Anti enek. Sover Citrus dari Lemon Oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue seger terus. Sover Citrus anti enek, badan seger bugar. Ger. Wingscare. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingswood. Back to reality. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara, karena diguyur hujan deras, pohon besar di Jalan Raya Mukhtar Sawangan tumbang ke jalan. Kemacetan panjang pun terjadi hingga 2 km. Akibat insiden ini, ada sejumlah yang terdampak. Pohon beringin besar ini tumbang dan menutup kedua akses Jalan Raya Mukhtar Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu sore. Petugas gabungan segera melakukan evakuasi pohon dengan menggunakan mesin. Pengendara motor dan mobil sempat tertahan hingga 1 jam. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam berlanjut sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Minum susu Zi, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi.
Suzuzi, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Masih di Sapa Indonesia Malam, kami masih bersama dengan Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil, kemudian tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik, dan media manajer Amnesty International Indonesia Heril Halim. Pak Bupati, saat ini apa jenis bantuan detailnya yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara, Pak Ismail? Yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara adalah ketahanan pangan, artinya makan. Nah, makanan, minuman, air bersih, ini yang paling dibutuhkan. Ya, makanan, minuman, air bersih. Kalau sekarang di pengungsian, Bapak bisa gambarkan apakah ada misalnya dapur darurat atau dapur umum sementara untuk suplai dengan bahan seadanya atau belum ada itu pun? Udah ada. Sudah. Semua ini masyarakat kita yang sudah kita bisa akses semua ada di dapur-dapur umum, tempat pengungsian. Tapi masih ada juga wilayah yang belum terjangkau dapur umum, begitu ya Pak ya? Iya, belum bisa kita terobos ke tempat-tempat yang terisolir, dan ada tempat-tempat yang masih tergenang. Oh, masih ada yang tergenang juga saat ini ya Pak? Ya, masih ada tergenang. Sudah 9 hari masih ada yang tergenang. Pak Ilham, apa yang bisa pemerintah pusat dorong? Tadi makanan, minuman, air bersih itu kebutuhan yang paling ditunggu saat ini di Aceh Utara. Untuk bergerak ke sana, termasuk untuk membuka akses warga yang masih terisolasi itu seperti apa, Pak? Ya, memang upaya airdrop kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Oleh aparat kita, TNI, Polri, semua sudah mengedrop makanan ke berbagai tempat. Tetapi memang pemerataan tempat dropping bahan makanan ini ya memang masih perlu penyempurnaan lagi. Dan ini informasi disampaikan oleh Bang Ismail terkait dengan kebutuhan makanan pokok itu seperti tadi kan kalau beras tadi sudah ada ya Bang Ismail ya. Tetapi lauk pauknya yang lain-lainnya saya kira itu juga perlu diperhatikan oleh kita semua, dan dropping bahan pokok ini tentu akan dilakukan oleh pemerintah. Dan informasi yang Bang Ismail sampaikan tadi ini akan menjadi langsung kami sampaikan kepada Badan BNPB supaya lokasi di mana Bang Ismail berada itu cepat di dropping oleh petugas yang ada di lapangan. Gitu. Ya, Mas Hairil melihatnya saat ini masih ada daerah yang terisolasi dengan kondisi belum ada bencana nasional, ini bisa dilakukan dengan baik? Kita lihat ada pemerintah pusat yang menjamin. Iya, kita memang udah ada komitmen verbal dari pemerintah pusat bahwa ini udah setingkat bencana nasional, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ini kurang kuat memberikan dasar hukum agar semua pihak itu ikut terlibat. Jadi jangan sampai kita menunggu ada banyak jangan hanya menunggu informasi-informasi dari media sosial atau dari media bahwa ada yang terisolir sana, karena dengan adanya status status bencana nasional ini itu memberikan instruksi all out kepada seluruh perangkat negara untuk melakukan mapping, melakukan distribusi bantuan tanpa harus menunggu adanya informasi-informasi yang berasal dari publik. Tentunya informasi dari publik penting, tapi upaya all out inilah yang perlu dilakukan saat ini. Jangan sampai ada daerah-daerah yang tidak terjangkau. Karena apa? Karena tadi statusnya bukan darurat nasional, itu sehingga seluruh sumber daya itu tidak dikerahkan secara maksimal. Jadi kenapa status bencana nasional ini penting, agar ada kekuatan hukum yang menjadi landasan bagi semua aparat negara untuk bergerak melakukan evakuasi, recovery, dan juga nanti melakukan penegakan hukum setelah proses evakuasi dilakukan di lapangan. Jadi memang harus ada dasar hukum itu. Jadi statement verbal dari pemerintah bahwa kita menjamin sustainability itu saya rasa kurang kuat. Harus ada produk regulasinya yang menjadi dasar hukum ketika supaya Presiden menetapkan ini bencana nasional, itu kan nanti ditindaklanjuti dengan edaran-edaran ke daerah. Setelah semua daerah cara bertindaknya pun berbeda ketika dia bencana nasional dengan bencana yang mirip
bencana nasional statusnya. Ini beda tapi sama, gimana bilangnya ya? Sama tapi beda, hampir sama tapi beda. Hampir sama tapi beda. Jadi kalau hampir sama tapi beda, kenapa nggak disamain aja? Oke. Nah, saya tanya ke Pak Bupati, kalau dari Pak Bupati sebenarnya penting atau tidak status bencana nasional sejauh ini? Kalau dari daerah apa sih yang diinginkan? Gini masalah status. Kalau di daerah ini kan memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat dari bencana tsunami itu kan hanya sebentar. Hanya sebentar, udah selesai. Tapi ini bencana sampai hari ini belum selesai. Mayat sekalipun belum habis ditemukan. Baru ditemukan 121 orang. Kehilangan nyawa manusia, yang kehilangan ada 118 orang lagi yang hilang menurut data sementara. Apakah tidak wajar itu status menjadi bencana nasional? Kemudian kalau tsunami waktu itu hanya pesisir kenanya. Tapi ini di Aceh Utara aja 27 kecamatan, cuma 2 kecamatan ini yang tidak kena. Tapi tidak kena semua, separuh kena. Kemudian terhadap rumah masyarakat, ini semua hilang. Ada beberapa desa ini memang tidak ada lagi rumah. Kemudian sudah 9 hari pejabat kita yang ada di pusat, 1 orang pun belum ada sampai ke Aceh Utara. Maka tidak dilihat langsung bagaimana kejadian di Aceh Utara sebenarnya. Kemudian juga kami tidak bisa akses informasi. Selama ini sinyal HP mati, lampu mati, kami semua terjebak di atas atap-atap rumah. Ini yang terjadi di Aceh Utara yang sebenarnya. Maka nggak wajarkah ditetapkan sebagai bencana nasional di Aceh? Itu maksudnya. Ya, silakan Pak Ilham. Kita ingin mengatakan begini ya. Kita ini butuh status atau tindakan nasional. Kalau kita butuh tindakan nasional, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih begitu serius untuk mengatasi masalah yang ada. Dan tidak serta-merta ketika dia dibuat statusnya sebagai bencana nasional, maka masalah yang ada di lokasi yang sekarang terdampak itu akan selesai. Karena begini, sampai hari ini ya, di Aceh sendiri ada 25,45% masyarakat yang terdampak. Itu memang betul, sampaikan oleh Pak Ismail tadi. Dampaknya yang terjadi di banjir kali ini itu berbeda dengan apa yang terjadi di pada saat tsunami. Jadi memang sangat besar. Di Sumatera Utara ada 10,13% masyarakat yang terdampak. Kemudian di Sumatera Barat ada 2,4%. Memang relatif kecil. Yang paling besar adalah di Aceh, kemudian di Sumatera Utara. Memang skalanya sangat besar sekali. Tetapi tidak serta-merta bahwa ini kemudian dianggap kalau dia menjadi statusnya bencana nasional, maka tanda kutip ya, urusan penanganannya itu menjadi mudah. Tetap saja menjadi hal yang sangat sulit. Dan karena kesulitannya sama, penanganannya sama, maka bagi pemerintah fokusnya bukan pada status, tetapi pada langkah-langkah nasional yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan arahan dari Pak Presiden sudah cukup jelas bahwa seluruh aparat, seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh aparat yang di pemerintahan itu segera dan juga sudah turun mengatasi masalah yang ada. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu, tentu ini sangat terbuka, sangat boleh dan sangat ditunggu. Dan itu tidak perlu menunggu menjadi bencana nasional, baru kelompok-kelompok masyarakat turun untuk membantu. Siapapun kelompok masyarakat yang ingin membantu korban yang ada di sana, itu sangat ditunggu dan terbuka bagi pemerintah. Dan ini kita tidak perlu sekali lagi meng-highlight soal bencana nasional, karena yang sangat penting adalah langkah-langkah ini kita kerjakan bersama, gotong royong untuk mengatasi masalah yang ada di Sumatera. Dan ini saya kira dengan sumber daya yang kita miliki, kita sangat bisa untuk melakukannya. Gitu, Mbak Priska. Baik, terima kasih. Saya terakhir singkat-singkat saja ke Pak Hairil juga Pak Bupati. Saya ke Mas Hairil dulu. Apa yang didorong untuk penanganan bencana ini bisa maksimal di daerah Sumatera bagian utara? Ya, sekali lagi kita berpatokan pada prinsip humanitarian,
prinsip hak asasi manusia, harus ada upaya all out, dan salah satu cara melakukan upaya all out dalam hal evakuasi dan recovery ini adalah melalui status bencana nasional tersebut agar mengikat seluruh aparat negara untuk bergerak dan bertindak melakukan aksi untuk mencapai mereka-mereka yang berada di daerah-daerah terisolir. Dan ini sangat penting karena bisa menjamin adanya sustainabilitas dan juga membuka pintu bagi segala jenis bantuan yang bisa masuk ke Indonesia, bisa dari lokal, bisa dari internasional, dan saya rasa kita tidak boleh menutup diri. Dan sampai saat ini kita tetap mendorong adanya status bencana nasional ini agar memang tadi Mas Ilham mengatakan tidak serta-merta membuat itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah dengan sosial. Justru ketika tidak status bencana nasional aja tidak serta-merta menyelesaikan, apalagi dengan tidak adanya status bencana nasional yang mengikat seluruh aparat negara untuk bertindak lebih cepat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah. Saya kira itu sikap kita. Kalau dari status yang ada sekarang ini saja sudah menggerakkan seluruh instrumen kelembagaan yang ada, Mas. Masih ada. Dan itu buktinya kalau ada kelompok masyarakat yang ingin membantu, bergeraklah dari sekarang. Oke, baik. Soal status tadi ada perbedaan sikap, tapi saya mau ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, silakan sampaikan apa yang Pak Bupati paling harapkan sekarang untuk penanganan bencana semaksimal mungkin di Aceh Utara terutama. Silakan Pak Ismail. Ya, yang pertama sekali untuk sementara kita membutuhkan ketahanan pangan masyarakat. Ya, makan, minum, pokoknya inilah yang kita butuhkan. Yang kedua obat-obatan. Kemarin baru ada obat, kita memang tidak ada lagi obat di Aceh Utara. Semua terendam. Kemarin berarti yang ada obat bantuan dari negara Malaysia. Terima kasih kepada negara Malaysia yang pada hari ini kami sudah bisa mentransfer obat kepada masyarakat. Karena sudah kena penyakit semua. Masyarakat kita di Aceh Utara. Kemudian yang kedua, masalah ini bencana yang luar biasa ini, kehilangan rumah masyarakat. Ini bagaimana cara kita supaya masyarakat ini punya rumah kembali. Kemudian akses jalan. Jalan kita semua rusak. Irigasi kita rusak. Lahan pertanian semua rusak. Ini bagaimana kita selesaikan ini supaya masyarakat kita di Aceh Utara ini aman. Bisa pulang ke rumah masing-masing seperti biasa. Penanganan maksimal saat ini dan juga pemulihan nanti pasca bencana, Pak Bupati, sekali lagi kami berbela rasa, kami mengucapkan duka sedalam-dalamnya. Semoga penanganan bisa menyentuh seluruh warga Aceh Utara. Bagi korban meninggal segera ditemukan, bagi yang masih selamat juga diberikan kesehatan untuk bertahan di kondisi yang sulit ini. Terima kasih Pak Bupati Aceh Utara. Pak Ismail Jalil sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Pak Ilham Malik, juga Media Manager Amnesty International Indonesia, Mas Hairil Halim. Terima kasih, selamat malam.